Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Bapak-bapak yang pegang kitab ini halaman 87 dan yang kitab satunya lagi ini halaman 53. Saya pakai kitab yang ini ya, yang halaman 87. Babul hati alal khusyu'i fi sholati, anjuran untuk khusyuk di dalam sholat. Di judulnya kita tulis sunnah khusyuk dalam sholat. Kenapa sunnah? Karena memang tidak jadi syarat sah. Kalau tidak khusyuk kemudian tidak sah, tidak demikian. Sholat itu sah meskipun tidak khusyuk. Nah, saya tuh khusyuk deh. Maka dari itu di sini disebutnya al-hatsu, anjuran. Anjuran itu ya sunnah. Meski demikian tetap harus diperhatikan karena di hadis-hadis yang akan kita bahas ini ada yang sampai statusnya wajib atau haram, ada yang mayoritasnya memang sunat atau sebatas makruh. Hadis yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yusalliya ar-rajulu muhtasiran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang sholat sambil bertolak pinggang. Ini melak canggeng beriki. Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Dalam riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha dijelaskan anna dzalika fi amrul yahudi fi sholatihim, itu adalah perbuatan Yahudi di dalam sholat mereka. Orang Yahudi kalau sholat itu begini ya, tidak begini. Ini masuk kategori haram. Jadi kalau ada orang sholat begini haram, tidak sah berarti. Dan kenapa dimasukkan dalam bab khusyuk? Ini sebagai catatan awal bahwa khusyuk itu sangat dipengaruhi oleh bagaimana posisi kita di dalam sholat. Apakah posisi kita dalam sholat posisi orang yang sombong, berlagak orang yang sombong, ataukah orang yang merunduk? Arti asal khusyuk itu sendiri merunduk, menunduk, ya, tunduk, itu khusyuk. Di dalam sholat pun kalau disebut harus khusyuk berarti harus merunduk, menunduk, tunduk. Kira-kira ada orang yang merunduk begini, ya. Mahasiswa ngomong depan dosen sambil begini sopan enggak? Tampilin ke dosen. Atau anak ke orang tua minta uang sambil begini, ya. Menteri ke Jokowi ngomong sambil begini, enggak sopan. Kan begini merunduk, ya. Maka dalam sholat pun harus seperti itu. Jadi yang ini catatannya haram, wajib tidak begini. Dan sebagaimana atau nanti akan dibahas di dalam bab sifat sholat, posisi tangan itu di atas tangan kiri, di atas dada.
Hadis berikutnya dari Anas radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqala, idza quddimal asya'u, apabila sudah dihidangkan makan malam, fabda'u bihi, maka mulailah dengan makan itu, qabla an tusallul maghrib, sebelum kalian sholat maghrib. Muttafaqun alaih. Konteks hadis ini kalau kita telusuri riwayat-riwayat lainnya, bagi orang yang pulang bekerja lelah dan belum makan siang atau saum di siang harinya, sebelum sholat maghrib hidangan sudah disediakan. Jadi orang yang tidak akan konsentrasi, tidak akan khusyuk karena terganggu ingin makan, maka harus didahulukan makan. Jangan terbalik, mending sholat heula ngarah ngeunah daharna. Harusnya makan dulu ngarah nikmat sholatnya. Tapi dalam situasi yang tidak lapar, laparnya juga tidak lapar yang akan mengganggu konsentrasi, maka tentu harus didahulukan sholat dulu. Karena waktu sholat kan bukan rata-rata di waktu makan, duhur waktu makan siang. Masa setiap waktu duhur mau diakhirkan gara-gara makan? Maghrib juga demikian. Kalau pagi-paginya sarapan, duhur insya Allah mau salat tri. Jadi ini konteksnya bagi orang yang akan salat tri, yang kelaparan. Kemudian maghrib juga kalau duhurnya sudah makan, asarnya ngemil, sholat maghrib boleh. Karena dengan sholat dulu tidak akan terganggu konsentrasi dengan makan. Yang kedua, ini konteksnya makanannya sudah dihidangkan, sudah ada. Lain kudu nyiar heula, apalagi pesan nasi goreng. Pesan nasi goreng mah bisa sholat heula, sabor pesan bisa sholat heula. Jadi ini sekali lagi konteksnya tidak berlaku umum. Pokoknya harus mendahulukan makan sebelum sholat, tidak demikian. Ini fikih hadisnya berlaku bagi orang yang kelelahan lalu tidak akan konsentrasi kalau tidak mendahulukan makan. Saya pernah mengalami ini satu kali dan jangan terulang lagi ya, semoga. Ketika saya pulang dari Padalarang, masih zaman naik bus, jam 5, biasanya setengah 6 udah sampai Pasir Koja. Jam 6 teh aman lah buka di rumah gitu, buka di masjid. Ini entah kenapa itu bus hibah meneran ngebutut kemarin di jalan tol itu mogok ya, daerah Cimahi. Hujan gede. Beres-beres pas adan teh keluar air hujan gede teh masyarakat langsung macet. Jadi tol Pasir Koja itu macet dan saya nggak ada pilihan turun panti belokan Pasir Koja ke gerbang tol itu lumayan 2 kilo. Mendikopo bisa lompatnya atau di Muhammad Toha IT Pasir Koja mah jauh betul. Keluar tol juga ke stopan jauh 1 kilo. Turun di Pasir Koja itu jam 6:30 ya, udah nggak ada warung nasi di sana. Ada sebelah sana warung remang-remang, siun ya. Saya naik angkot turun di Sakura ya, biasa saya turun di sana. Itu jam 7 kurang 1/4. Saya saum hari itu. Can takjil deh, datang bakalan biasa juga buka di rumah.
maka saya lirik-lirik ke warteg. Mana warung nasi, bukan mikiran sholat, karena guys lapar. Maka saya makan dulu, sudah makan kemudian ke Masjid At-Tauhid ya, yang di seberang Sakura. Saya biasa rutin ngisi di sana Jumat malam. Sholat maghrib, pas sholat maghrib itu ada isya. Jadi ada isya itu saya sedang sholat maghrib. Beres sholat maghrib teh, beres adan, langsung sholat isya deh. Jadi waktu sholat maghrib saya sudah masuk ke waktu isya. Boleh seperti itu? Boleh, kalau alasan darurat ya. Bahkan jangankan dapat 1 rakaat, dapat salamnya sekalipun sah ya. Jadi itu diantara contoh pengamalan hadis ini. Tapi saya juga sering buka telat. Hari kuat mah nya sholat telat ya. Contoh mohon maaf, saya kan selalu sudah hampir tiap hari kajian maghrib kan ada di beberapa hari. Biasa sholat telat, ngaji telat, tajil unggul minum atau lepet korma duka tersep korma gorengan. Maghrib kajian, kadang disamu isya kajian, maka nanti jam 9. Itu kalau kondisinya sedang kuat. Tapi kalau sedang tidak kuat ya makan dulu. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza qama ahadukum fis shalah, apabila salah seorang di antara kalian berdiri salat, fala yamsahil hasa, maka jangan mengusap pasir. Pasir yang di mana? Pasir yang ada di wajah. Pan sujudnya di atas pasir. Atau al-hasa itu kerikil-kerikil yang di tempat sujud. Gitu-gitu. Kenapa? Fa inna rahmata tuwajihu, karena rahmat sedang menghadapi dia. Kalau dia mengusap pasir di wajahnya berarti menghilangkan rahmat. Rawahu khamsah bi isnadin sahih wa zada Ahmad wahidatan auda, 1 kali atau tidak sama sekali. Fikihnya kalau banyak bergerak itu mengurangi rahmat. Jadi kalau mau bergerak sekali saja, atau sakali we garona, sakali nanti ban kitu tah. Untuk eta malah gagal atau musab. Udah atau deh abaikan kitu dah atuh mah ti setan. Jadi mau geus digarot tuluy we gitu, datang deh. Tapi kalau diabaikan udah hilang. Atau hal-hal lainnya yang mengganggu, misalkan nya keperempuanan gak apa-apa sekali, tapi jangan terus bergerak-gerak. Meski tidak batal sholatnya, maka mengurangi rahmat. Fikihnya demikian. Kalau di Safinatun Najah itu ada keterangan boleh maksimal 3 kali. 3 kali teh kita nggak temukan dalilnya. Mungkin ada mereka dalilnya, cuma saya nggak tahu. Yang ada ini jelas 1 kali atau tidak sama sekali, karena bergerak lebih dari 1 kali kita kan itu kedutumanan dalam sholat terus. Jadi udah aja, kalau mau sekali, selanjutnya jangan ada gerakan lagi karena akan mengganggu kehusuan sholat. Kemudian hadis Aisyah radhiyallahu anha qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil iltifat fi shalah. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh ketika sholat. Iltifat itu boleh bisa menoleh, bisa melirik. Kalau melirik kan matanya aja, wajahnya ke sini, matanya ke sini. Kalau menoleh mah kieu dengan wajahnya. Ya. Gimana boleh tidak? Ya, udah orangnya sok
Kalau kita sedang sholat, ada teman kita yang masuk sebelah kanan, kan penasaran yang ngereret, sahaja. Atau ada yang lewat ya, penasaran yang ngereret, sahaja. Nah, itu yang begitu bagaimana kata Aisyah? Kata Nabi, waqtilasun, itu adalah copetan. Yahtalisul syaitan min sholatil abdi, yang dicopet oleh setan dari sholat seorang hamba. Maksudnya nyopet pahalanya, ya, jadi berkurang pahalanya. Kalau batal tidak. Rawahul Bukhari wa Tirmidzi wa sahaha iyyaka wal iltifat fis shalah, jauhi oleh kamu menoleh dalam sholat, fa innahu halakah, karena itu kebinasaan. Maksud kebinasaan itu merusak pahala. Fa in kana la budda, kalau memang harus, wafit atau dalam sholat sunat boleh. Tapi di hadis-hadis berikutnya kita menemukan keterangan bahwa Nabi membolehkan menoleh kalau ada kendala, ya, ada hal yang mendesak harus dilihat ketika sholat. Jadi hadis yang ini maksudnya menoleh yang sia-sia, yang iseng. Jadi kalau penting mendesak boleh menoleh. Di antaranya hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kana ahadukum fi shalah, apabila salah seorang di antara kalian sedang salat, fa innahu yunaji rabbah, maka sungguh dia sedang ngobrol dengan Rabb-nya. Munajat itu ngobrol berdua. Fala yabzuqanna baina yadai, jangan meludah ke depan, wala an yamini, jangan juga ke sebelah kanan, walakin an shimalihi tahta qadami, tapi ke sebelah kiri di bawah kakinya. Tapi nanti ada hadis di bab masjid, meludah di masjid itu dosa, kifaratnya adalah membuangnya. Maka hadis ini kalau dalam konteks hari ini nggak bisa. Kalau dalam konteks dulu yang di bawahnya padang pasir, ke bawah kaki kiri gesek udah bersih. Kalau sekarang kan karpet dicarekan kubah ketua DKM, nggak akan bersih itu. Dikumbau ge hese, disikat. Jadi hadis ini untuk hari ini tidak diamalkan kecuali kalau ada nanti alat pembersih khusus, hidung ke sebelah kiri, bawah kaki langsung ada alat yang bisa membersihkannya di masjid canggih, silakan. Tapi kalau dalam konteks hari ini nggak diamalkan. Nah, orang meludah ke sebelah kiri bawah kaki kan pasti menoleh. Berapa kilo? Bisa masih begini. Nah, menoleh yang seperti ini dibolehkan. Bergerak yang seperti ini dibolehkan. Tentunya bagi yang terdesak, ya, yang zukana di sini. Yang zukana itu bisa ingus, bisa dahak, bisa ludah. Ya, jadi temunang ngidul, temunang ngaluarkeun dahak, micen dahak, terhak, tidak boleh mengeluarkan umelnya leho. Itu ketika sholat, kecuali yang terdesak. Saya juga beres salam negor santri, saya kan musyraki kali itu waktu kacai ngeganggu sholat. Orang ke sholat kan musyraki saya punya tegena rujit kadang-kadang gitu. Kali itu waktu jadi kacai masuk lagi nggak apa-apa, karena hadis ini membolehkan kita ketika sholat, tentunya ketika terdesak, membuang ingus, membuang dan batu dong, ngaclong baik dinonya di ngebaham pada terus nggak boleh tahan di ngebaham keluar kena. Kalau di sini kan dekat ke sana, masuk lagi itu, dan nggak usah membatalkan sholat karena tidak membatalkan sholat. Jadi membuang ingus dahak itu tidak membatalkan sholat, gerakannya juga tidak membatalkan sholat. Justru di sini harus ditempuh membuang ingus itu agar khusyuk di dalam sholat. Berikutnya masih dari Anas bin Malik, karena kiromun di Aisyah radhiyallahu anha,
satarat bihi janiba baitiha. Ada hordeng ya. Hordeng teh naon bahasa Indonesia nanti? Tirai, gordin. Aisyah menutupi salah satu lawang rumahnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amilti anna kiramaki hadza. Singkirkan dari kami tirai kamu ini. Fa innahu la tazalu tasawwiru ta'ridu fi sholati, karena tidak henti-hentinya gambar-gambarnya menggangguku dalam sholatku. Tapi Nabi tidak mengulangi sholatnya, jadi tidak batal. Cuma ini jadi dalil makruh kita sholat menghadap yang bermotif ya. Kelihatan kareret. Nabi sholatnya kan tungkul, ini tirai di hadapannya kareret gitu. Jadi kareret mah tengah batalkan sholat. Dan ini susah ya diamalkan di kita di Indonesia, karena budaya Indonesia itu budaya batik, kabeh dicorakan, dimotifkan. Tapi kan ka sarung-sarung kan. Saya cari sarung polos baru dapat kemarin pas nyetikap dipakai, tapi tidak selamanya dipakai. Nah di sisinya jadinya pakai sarung yang bermotif lagi. Cuma untuk sajadah, karpet, nah itu jangan, karena jelas banget di kumpulan. Ya. Saya sarung kumaha asal ete tong tangah we salatna ini kumaha atau susah cari sarung polos. Kemudian ibu-ibunya bajuna, nah kalau ibu mah ada mukena, tapi udah mukena robani mah enak gitu, bercorak deh kena ke komul gawana prosen. Ada santri madrasah duaan perempuan pakai tim prosen diusir, ganti ceta mukenana, nah pakai mukena prosen ceta juk ditiu dibawa ke masjid. Eta kue kreatifnya tukang mukena gambaran prosen, udah prosen ditiuman tuh minimal. Temenah tuh, udah cuma kumah, dia balik itu ganti jadi mukena si mama gitu. Nggak boleh tuh mas ada gambar yang begitu. Kalau di masjid-masjid lain atau di sini juga ada, ada rompi. Ya, jadi bapak-bapak yang pakai batik itu harus pakai rompi. Agak tuh rompi. Ini rompi sholat bagi yang gambar ataupun baju partai punya. Seorang PKS gitu. Dari partai Islam, Kabah itu, Petilo. Itu harus pakai rompi. Ada rompi disediakan. Saya pribadi selalu kalau ke masjid berusaha pakai yang polos kayak begini dan pakai yang putih, meskipun sering diprotes oleh istri saya, hesinya sunah kenapa bodas tereh bulunya ya tereh kucona cina gitu. Diusahakan begitu ya Bapak, meski kalaupun pakai batik bukan berarti haram ya. Asal sholat atau tangan ngelihat batik. Tapi kalau sajadah, ini saya seringnya digulungkan di masjid-masjid tertentu kayak di Masjid Al-Hasan ya, di Jalan Risalah. Kalau bagian saya pasti DKRD digulungkan, karena saya tukang ngagulungkan sajadah, termasuk di Masjid At-Taubah di masjid saya. Jadi karpet imam dan karpet makmum itu sama dan nggak ada lagi sajadah. Polos ya kayak begini. Wattafaqu ala hadithiha fi qissati anbijaniha bijam. Keduanya juga sepakat meriwayatkan hadis Aisyah, kisah kain dari Anbijaniyah, pemberian Abu Jahal. Di sana dijelaskan fa inna alhadni an sholati, melalaikanku dari sholatku. Kenapa Nabi sampai terlalai ke kanan? Nabi khusyuk. Orang yang khusyuk itu, konsentrasi itu jangan terganggu sedikit pun ya. Saya kalau sedang nulis ayah baru pindah we ka kutab ke masjid, karena butuh konsentrasi tingkat tinggi. Ayah budak mau palu potong kokun ngeriweuh panai pacan mau bener.
Nah, lalu kenapa kita dalam sholat tidak merasa terganggu? Dan jika sholat nama laul, jadi terasa kaganggu. Gitu. Tapi kalau Nabi sholatnya konsentrasinya tingkat tinggi, kaganggu saya memang terganggu. Kemudian hadis berikutnya dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam layan tahiyanna qaumun, hendaklah berhenti orang-orang yarfa'una absarahum yang mengangkat pandangan mereka, kepala mereka ila sama ke langit fi shalah, dalam salat, aula tarji'a ilaihim, atau tidak akan kembali lagi kepada mereka. Nah, yang begini berarti peringatan keras. Peringatan keras berarti haram. Jadi zaman Nabi ayam, zaman Nabi mah langitnya bintang 1000 lain bintang 7 deh. Ya, atapnya itu kan nggak ada atap begini. Jadi mereka ningali itu langit bintang-bintang gitu sholat kita gitu. Dilaporkan ke Nabi. Maka kata Nabi, yang sholat sambil melihat ke atas mau balik disiat gitu. Terus ya kiri. Artinya peringatan keras, haram. Berarti masuk kategori batal. Kecuali kalau tidak tahu asal jangan diulangi. Kemudian berikutnya dari Aisyah radhiyallahu anha, masih riwayat Muslim, qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la sholata bihadrati ta'am, tidak boleh sholat di hadapan makanan, walau wa yudafi'ul ambatan, dan tidak boleh juga ketika dia terdesak oleh dua yang kotor. Dua yang kotor itu depan dan belakang, kencing atau buang air besar, BAK atau BAB. Jadi kalau kita sholat lalu sambil menahan BAK itu nggak mungkin khusyuk, ya harusnya kencing dulu baru sholat. Kecuali kalau ingin buang airnya itu ketika sholat, rakaat kedua, rakaat ketilu misalnya. Kalau mau mendekati salam bisa katahan kayaknya nggak apa-apa. Iya mah jadi anu geus nah jujur ya, yang memang mau kencing itu harus kencing dulu. Dan itulah kenapa ya di jamaah tarawih saya yang sudah soleh-soleh, yang satu juz itu kebanyakan dua tarawih. Kalau di Taubah dua. Di masjid-masjid lain ada yang masih 4, tapi kebanyakan kalau saya ngomongnya dua. Usah dua-duanya ada kayaknya. Nah apa? Beser. Jadi ada dua kan ada jeda buat ke toilet. Kan imamana panjang, 4 rakaat mah. Aduh, cuma 4 rakaat kan terus setengah jam, itu 25 menit. Terkuat. Dan kalau 2 rakaat paling lama 15 menit. Itu masih kuat ke toilet menahan kencingnya. Jadi, tapi kalau bagi bapak-bapak yang udah agak error, ya, maka ya jangan ikut tarawih yang lama. Nopo-nopo lah, di mana di diri al-mujadid, biar nggak terganggu kencing. Bagaimana kalau yang sudah dol? Kalau yang sudah dol, yang bahkan susah ditahan, maka itu harus pakai pampers. Ya, dan ketika sholat dol itu tidak batal sholatnya, asal syaratnya nggak sedol, udah nggak normal lagi, nggak bisa ditahan. Apa dalilnya? Dalilnya perempuan yang istihadah di zaman Nabi sholat di masjid, sholat tarawih atau sholat berjamaah itu di bawahnya pakai baskom, jadi darahnya menetes ke baskom. Pendarahan itu kan najis, ya, batal. Makanya kata Nabi harus wudu minimal, bagusnya mandi, berarti batal. Tapi karena istihadah itu terus-terusan, jadi saya istilahnya apa ya? Dawamun najas. Jadi najisnya terus-terusan, susah dihentikan, maka itu boleh sholat aja
Jadi asal sholatnya pakai pampers. Kalau memang sudah tidak bisa ditahan, sudah koslet itunya, sudah error. Kemudian terakhir wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala at-tatawun syaitan, menguap itu kuai dari setan. Fa idza tataba ahadukum falyaqdim mastata, kalau menguap salah seorang di antara kalian tahan semampu dia. Ini dalam sholat atau di luar sholat? Meski dalam riwayat lain ada disebutkan fis sholat, ketika sholat. Di luar sholat pun sama. Atau mau digitukan, tahan. Mau ditahan dari dalam diri kita atau ditahan pakai tangan. Karena di riwayat lain, setiap kita menguap maka setan masuk. Jadi orang itu kasurupan setan, maka jangan menguap agar setan tidak masuk. Dalam kaitan sholat, Nabi menyuruh kita kalau mengantuk tidur dulu. Tapi yang disebut tidur dulu itu paling saja 2 jam. Kata mah HS, tumor teman-teman molor. Ibarat supir lah. Ya, saya kalau ngantuk kemarin pulang dari Pangandaran tuh baru terasa ngantuk. Di jalan tol lagi di Cileunyi ngisi. Ai borak mah tala libragan di Tasik geus tala libra ngisi. Istri saya bang, nah apa aya naon di jalan tol ngisi? Tunggu. Turun lah 10 menit. Maju lagi. Tak itu ya, maksud sare teh lain cerdas subuh tuh kene cek nabi oge cenah sare heula. Sare belas mungkin jam 6 eta mah tumor begitu mah tumang molor. Atau tadi saya udah dapat 8 halaman lelah tidur 10 menit saya alarm ya. Lalu sada alarm lagu ungu bila tiba kan tentang kematian masuk rumput kadang bangun salat lagi gitu perlu kesini ya. Jadi begitu kalau kita lelah menguap udah tidurkan dulu, tapi ada maksud tidurkan dulu dalam hadis itu tidur sakerejep lain beras untuk kasur kekurangan kita mah tumor begitu. Ini menunjukkan betapa dilarangnya, meskipun tidak sampai haram, betapa makruhnya orang ketika sholat menguap atau menahan kantuk. Harus dihilangkan dulu kantuknya agar sholatnya nikmat. Maka dari itu santri-santri anu tararunduh ketika tarawih ting pas tarawih tararunduh ai beres tarawih salenghar boboda sempurna anu bagiannya tidur kece rakaat berikutnya fase berikutnya bangunkan gitu cengar insyaallah. Atau daripada gararaneng atau daripada sholat bergigiran men atau garasa mau gigiran gigiran Mbak, salam budak kamu tidur dulu 2 rakaat ya 15 menit ke 2 rakaat berikutnya dibangunkan. Sekian yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat ya, gambaran betapa pentingnya khusyuk dan rambu-rambu atau tips ya, trik-trik agar kita bisa sholat dengan khusyuk. Maka bila ya pertarusan yang akan untuk menjaga kehusuan tentunya kita lingkungan sama ini kita harus sebenarnya tertib sama ini ya. Suka ada Ustaz kalau imam atau ustaz yang membawa anak kecil yang otomatis tidak bisa kita makmumnya itu tidak bisa khusyuk, Ustaz gimana ya Ustaz? Nah kalau anak kecil di zaman Nabi pun itu tidak ada larangan. Nabi sholat ngais Umamah, pelumpatan wae di ais. Karena Umamah itu cucu perempuan, ayah Hasan Husain malah laki.
Nah teu ais hese lalaki mah nerejal di sampai Nabi sujud lama kan. Sahabat tanya Nabi, "Cira kenapa tadi sujud lama?" Alhamdulillah eta cenah Husain naikkan dek itu sia lagu gitu diperlama ya. Atau Nabi mempercepat sholatnya, misalkan baca surat An-Naba belum beres sudah ruku sujud. Nabi kenapa cenah mempercepat bacaan? Itu bacaan yang budak letik ciri takut memberatkan orang tuanya. Atau Ibnu Abbas itu kan ketika hijrah usianya 10 tahun. Jadi ketika Fatu Makkah itu tahun 8 usia Ibnu Abbas 10 tahun. Ketika Nabi wafat baru 13 tahun. Itu ketika saya awal mula datang ke Madinah, sok mawa anak onta ke masjid itu. Tapi anak ontanya dilepas di luar masjid. Saya masuk ke masjid lari-lari antar saf. Falam yunkar alayya, tidak ada yang menyalahkan aku, dan Nabi pun tidak pernah menegur, tidak pernah menyabdakan anak-anak kalau ke masjid harus diamankan atau tidak boleh bawa ke masjid kadang mengganggu kehusuan sholat gitu. Jadi hemat saya untuk kategori anak kecil itu pengecualian, tapi tetap kita harus berusaha untuk mengamankan mereka. Kalau saya senjatanya pukul mimbar kebrak carempe budak teh tah ngobrol gitu kebrak ge jarak can sarieun ka abdi na lamun banal kene ngalieur ge apa teuing maman teh kieu eta polototan jareup lanjut lagi gimana. Dan yang paling sering ngagandengan teh anak saya yang keempat. Kabedaan kayak jika dua kata mah dibawa ke masjid teh aman, nanu opat nu aya wah istimewa. Gebrak cici lompat keluar mah sekarang di masjidnya ya teras lompatan di luar. Susah jadi sholatnya dipercepat saja. Dan pernah ya ketua DKM saya yang dulu ya almarhum saya cenah sebudak motong dibawa ke masjid. Aduh Pak Haji cetnya mun kitu mah berarti nyarek abdi ke masjid. Kenapa? Karena anak saya pasti ikut mengarang budak bisa ditahan karena ibunya juga sholat ke masjid ya, istri saya ke masjid aku anak di luar nih masjid ya. Kalau masalah ngagandengan insya Allah diminimalisir. Kalau masih gandeng juga nyakuma atau udah zaman Nabi oge aya sunah budak mah ngagandengan tapi tetap harus diminimalisir. Jadi perspektif saya mohon maaf Pak Haji seperti itu. Jadi tetapnya imam yang bawa anak ke masjid tahan anaknya jangan sampai mengganggu. Saya pribadi sampai dua-duanya yang keempat yang kelima batal cicing dibiarkan dia main di mimbar gitu melumpatnya bagian itu kan kakak-kakaknya ya, di ais atau kumaha yang jelas tidak sampai terlalu parah mengganggu yang sholat. Misalnya mangga kan yang itu teh yang kayak Rasul membawa itu kan istilahnya tidak sengaja membawa gitu ya, cuma kebetulan nyamperin sama itu baru ini kalau yang digendong masa sengaja dibawa sengaja dibawa ya umamah itu ya yang kemarin kita bahas. Dia baru datang hijrah dari Makkah, Jenab kan putranya terpisah lama itu baru datang ketika Hudaybiyah 6 tahun. Jadi kena tahu tuh panggil jeung aki dibawa ke masjid dari dibawa sholat. Dalam kondisi tidur atau gimana? Kalau di ais mah tidak dalam kondisi tidur. Hasan Husain kan jelas. Jadi Hasan Husain itu kan Ali itu kan rumahnya di pamimbaran masjid.
Yo kalau apal akina ke sholat, bapak ke sholat ya pasti ke masjid. Gitu. Itu rumahnya kan, rumah Ali itu dan rumah Nabi itu sama. Jadi Ali di Pondok Mertua Indah gitu, dekat Miro. Jadi lawang rumahnya itu masjid. Makanya ada hadis tutup semua lawang ke masjid kecuali lawang Abu Bakar. Dalam riwayat lain lawang Ali. Jadi cina mana yang benar itu? Lawang Abu Bakar. Karena lawang Ali mah lawang Nabi itu ya, rumah Ali itu di tengah-tengah rumah Nabi. Di satu rumah beda kamar. Terus satu lawang. Jadi kalau Nabi ke masjid, Ali ke masjid ya pasti anaknya bolak-balik ke masjid. Tapi tetap saya setuju ya agar diminimalisir dan ya saya galak ya di masjid, termasuk ke anak saya. Yang lain enggak? Bukan udah tua, kalau udah disiapin apa tangan atau apa ya, nggak kemana-mana, cuma dibuang gitu aja, tapi disimpan di pinggirin gitu, nggak apa-apa. Ya, mohon maaf ya, saya tadi lupa menjelaskan. Dalam riwayat lain, kata Nabi SAW, auha kada. Nabi bawa handuk kecil atau sapu tangan, dikitukan. Jadi boleh bawa tisu, bawa sapu tangan, boleh. Yang lain, mengakan. Kalau darurat kayak meler ke belakang dulu, terus ketinggalan gerakan imam itu sampai sejauh. Ya jangan sampai ketinggalan. Jadi kalau ruku asal terkejar rukunya, itidalnya gitu, menyusul karena kan masih sholat. Jadi usahakan itu ketika dalam posisi berdiri baca surat. Nah, dia merencana bersina pas ruku, ya udah ke sana dulu, insya Allah. Kalau terkejar, kalau tidak terkejar ya berarti batal kan, terlewat rukun. Batas ketinggalan itu kan Kalau sedang sholat ketinggalan satu rukun pun udah. Kalau dalam sholat, tapi kalau masbuk selama masih sempat ruku itu dihitung satu rakaat. Tapi kalau sedang sholat udah Al-Fatihah, ya kayak masuk rakaat kedua tinggalan rukunya tetap tinggalan sujud hiji tetap kalau nggak bisa menyusul. Kalau bisa menyusul silakan, kalau udah nggak bisa menyusul udah berarti kita awali lagi dari awal, berjamaahnya batal. Mengapa aja ayat masuk dari tidak? Kalau misalnya dalam posisi sholat kita tuh artinya setelah wudu bersih semuanya, tapi pada saat misalnya sholat entah kenapa mungkin ada jerawat atau pecah gitu ya kan, terus pada saat sujud itu keluar darah gitu ya. Nah ini bagaimana, apakah kita teruskan sholat kita atau batalin dulu gitu membersihkan sehingga sampai ada darah terpercik di depan kita di sejadah gitu? Itu seperti ingus ini ya, intinya harus dibersihkan. Kalau masih bisa mempertahankan kehusuan, lanjutkan saja sholatnya. Tapi kalau memang sudah nggak bisa mempertahankan kehusuan, ya udah batalkan. Ya, jadi kalau masih kita bisa mengikuti sholat, ya dalam kondisi sholat, konsentrasi sholat, lanjutkan saja. Ya, bersihkan, ada tisu, cari tisu, ya, atau pakai apa dulu. Bersihkan dulu, atau di toilet kita tahu ada kanebo, bersihkan dulu, udah gitu lanjut sholatnya. Tapi kalau misalkan lama kita banyak ketinggalan, udah batalkan, begitu saja ya. Apapun kejadiannya, kalau kita masih bisa mengikuti sholat, ikuti. Kalau sudah tidak bisa mengikutinya, berarti kita mengawali lagi. Dan cukup. Nah, kalau cukup, baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.